Coba Mas Maula Ilham. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, Oke. izin share screen ya. Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, pada minggu kemarin kita kan sudah mempelajari tentang itu ya, statistika penyajian data yang data kelompok. Nah, itu ada penyajiannya itu pakai apa aja? Coba. Yuk, yang ingat penyajian data kemarin? Oke. Pakai tabel distribusi frekuensi kelompok, histogram, poligon, sama OGIF. Ya, benar. Nah, kemarin kan sudah mempelajari yang itu kan, yang menggunakan histogram, kemudian poligon, dan OGIF. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang statistika ukuran pemusatan data. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu ada ini. Dalam pembicaraan sehari-hari itu kan kita sering mendengar ya, orang lain itu kayak mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Ini contoh ya. Ada rata-rata orang yang bekerja di perpustakaan itu datang jam 7 pagi. Ada kalimat rata-rata orang yang datang di pesta waktu itu orang kaya loh. Kemudian ada kata-kata juga rata-rata menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, dalam 3 pernyataan ini kan ada kata rata-rata ya. Nah, rata-rata di kalimat ini tuh menuju ke statistika nggak sih? Kayak berhubungan dengan rata-rata di statistika. Sama nggak? Berhubungan, Bu. Berhubungan, Bu. Kalau di kalimat ini, misalnya ya, yang pertama, rata-rata orang yang bekerja di perpustakaan itu datang jam 7 pagi. Itu emang ada hubungannya dengan statistika, tapi bukan untuk mencari rata-ratanya. Rata-rata di sini, di kalimat ini, itu lebih menunjukkan ke kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan di statistika itu disebut apa? Atau Modus. nilai yang sering muncul? Modus. Modus. Nah, modus. Kenceng banget modusnya. Pak, modus mah pinter, Bu. Nah, kalau di sini rata-rata orang yang bekerja di perpustakaan itu datang jam 7 pagi, itu lebih mengarah ke kebanyakan atau modus. Berarti kan kayak kata gantinya, kebanyakan orang yang bekerja di perpustakaan itu datang jam 7 pagi. Jadi dalam kalimat ini itu lebih menuju ke modus atau kebanyakan. Nah, dalam walaupun dia itu tidak merupakan suatu istilah yang benar dalam statistika, tapi kan kalian sering dengar ya dalam kehidupan sehari-hari kayak rata-rata siswa kelas 12 IPA 7 maksudnya jam 7. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa ukuran pemusatan data itu sudah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dunia nyata. Nah, dalam pemusatan data itu ada menggunakan rata-rata, kemudian median, dan modus. Kemudian penyajiannya itu bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi dan menggunakan histogram.
Untuk yang pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata. Untuk rata-rata data tunggal, kan rata-rata itu ada data tunggal dan data kelompok. Untuk rata-rata data itu biasa juga disebut dengan mean. Kita bisa menghitung dengan menggunakan data kelompok maupun data tunggal. Untuk data tunggalnya itu menghitungnya itu dari data apa adanya, nggak usah dikelompokin terlebih dahulu, nggak usah dicari panjang kelasnya, batas kelas, dan lain sebagainya, langsung dihitung. Kayak waktu SMP dulu kan kalian pernah itu ya, dapat tentang rata-rata, kemudian median, dan modus. Nah, untuk contohnya yang data tunggal, misalnya Ibu mempunyai nilai matematika kelas 11 MIPA. Nah, nilainya itu ada 50, 90, 70, 80, sampai ini 70 lagi. Nah, untuk memperoleh nilai rata-ratanya, itu kita bisa menggunakan rumus ini, X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya itu jumlah semua nilai, dan N-nya itu banyaknya data. Nah, sekarang di data ini kan ada angka 50, angka 90, angka 70. Nah, pada minggu kemarin kan sudah kita bahas angka-angka tersebut itu disebut apa? Datum, Bu. Yang lain? Setuju nggak? Benar, angka-angka ini itu disebut datum. Yang 50, 90 itu tuh datum. Nah, untuk data itu kan keseluruhan dari ini, datum-datumnya. Nah, karena rumus rata-rata itu sigma X per N dibagi N, kan ini jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Untuk jumlah semua nilainya berarti dari data ini berapa? 50 ditambah 90 sampai ini ditambah 70 berapa? Coba dihitung. Ya, dihitung. Yang sudah ketemu bisa langsung ya. Total nilainya itu 2010, Bu. Ya, benar. Total nilainya itu 2010. Nah, untuk banyaknya data berapa dari data ini? 30. 30. Berarti 2010 dibagi 30 ya. Iya. Nah, itu hasilnya berapa? 67. 67. 67. Jadi untuk rata-rata nilai ujian matematika kelas 11 yang data tunggal itu hasilnya 67. Jadi dia nggak usah dikelompokin terlebih dahulu, dicari panjang kelasnya, dicari batasnya, tapi langsung ada data langsung dihitung.
dibagi dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Nah, kemudian kita akan membahas tentang rata-rata data kelompok. Dalam rata-rata data kelompok itu tuh ditentukan dengan 3 cara. Bisa menggunakan rumus rata-rata hitung yang biasa, kemudian bisa menggunakan rataan sementara, dan yang ketiga itu dengan menggunakan cara pengkodean atau coding gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan rumus rata-rata hitung, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI itu merupakan frekuensi kelas I. Untuk XI-nya merupakan nilai tengah kelas ke I. Ini I kecil ya, bentar. Jadi rumusnya itu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, atau jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah dari FI. Untuk lebih pahamnya itu masuk ke contohnya ya, bentar. Nih, Ibu mempunyai data berat badan 50 siswa SMA Merdeka. Itu ada untuk kelas pertama itu 31 sampai 35, kemudian 36 sampai 40, sampai ini kelas terakhirnya itu 61 sampai 65 dengan frekuensinya seperti ini. Kita disuruh untuk mencari rata-rata hitungnya menggunakan rumus umum. Rumus umumnya tadi kan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. XI tadi itu kan nilai tengah. Nilai tengahnya itu berarti kan ini 31 ditambah 35 dibagi 2. Berarti berapa untuk kelas pertamanya? 33, Bu. 33. Untuk kelas keduanya? 38. 38. Kelas ketiga? 43. 43. Selanjutnya 48. 48. Nah, 48. Lanjut. 53. Ya. 58. Terus yang terakhir 63. 63. Kemudian tadi kan rumusnya itu kan sigma FI dikali XI. Jadi kita cari dulu FI kali XI-nya. Tadi kan udah ketemu XI-nya dari data itu tadi. Nah, kita kalikan berarti 4 kali 33, 6 kali 38. Nah, itu hasilnya berapa? Untuk kelas pertamanya. 132. 132. Untuk data kelas keduanya? Dua 228. 228. Kemudian kelas 3-nya? Tiga 387. 387. Selanjutnya? 672. 672. Lanjut. 530. 530. Lanjut. 290. 290. Dan yang terakhir? 126. 126. Nah, 129. 126 apa 129? 126. 126. Ya, benar. Nah,
Karena kita mencari sigma FI kali XI-nya, kan udah ketemu FI kali XI-nya. Nah, kita total, sigma itu kan jumlah keseluruhannya kan. Berarti kita total 132 ditambah 228 ditambah 387 sampai 126. Itu hasilnya berapa? Nah, ayo dihitung. $2.425. Yakin? Yakin, Bu? Yang lain setuju? Setuju, Bu. Beneran? Ya. Coba dihitung ulang. Wah, salah. Wah, Rizky. Lah kok aku? Coba dihitung ulang. Ya ketemu? Oh, 2.365. Nah, itu baru benar. 2.365. Kok di sini bentar. 2.365. Nah, kita kan tadi rumusnya ini. Bentar. Ya, ini rumusnya. Ibu copy dulu. Ini kita sudah peroleh kan ya, FI kali XI-nya berapa, sigmanya, terus sigma FI-nya tadi kan ketemunya 50 kan, datanya ada 50, berarti kita tinggal isi X bar-nya itu berarti 2.365 dibagi 50. Hasilnya berapa? 47,3. 47,3. Setuju. Koma berapa? 3. Nah, untuk rata-rata menggunakan yang perhitungan biasa itu ketemunya 47,3. Ingat-ingat ya, untuk yang rata-rata biasa itu kita menggunakan rumus sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Kemudian untuk cara keduanya, kita bisa menggunakan rumus simpangan rataan atau rataan sementara. Untuk rataan sementara itu rumusnya itu X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Kalau tadi kan pakainya XI. Nah, ini untuk yang rataan sementara kita pakainya DI. Nah, untuk XS sendiri itu apa sih? XS itu rataan sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Untuk FI-nya itu sama seperti tadi, yaitu FI sama dengan frekuensi kelas I. Untuk I-nya itu merupakan selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, atau DI sama dengan XI dikurangi XS. Nah, jadi nanti kita itu nyari rataan sementaranya terlebih dahulu dengan melihat nilai tengahnya yang mempunyai frekuensi besar. Kemudian untuk DI-nya kita cari dengan selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Rumusnya ini XI dikurangi XS.
Kemudian untuk dalamnya kita langsung ke contoh ya. Itu ada datanya sama seperti tadi, berat badan 50 siswa SMA Merdeka dengan ketentuan kelasnya seperti ini dan frekuensinya itu sama. Pokoknya itu sama soal yang pertama tadi. Untuk penyelesaiannya, tadi kan kita membutuhkan XI-nya ya, nilai tengahnya. Kita kan sudah dapat tadi pas di rata-rata yang biasa. Kita ambil aja ya rata-ratanya di situ. Kita masukin ke sini. Ini error. Jadi kan ketemunya ini. Rata-ratanya 33, 38, 43, 48, 53, 58, dan 63. Nah, dari nilai tengah ini yang mempunyai frekuensi terbesar itu di mana? (48), Bu. Ya, 48. Nah, 48 ini kan mempunyai frekuensi 14 kan. Jadi kita XS itu kan rataan sementara. Nah, rataan sementara itu kita pakainya nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Jadi kita ambil XS-nya itu yang ini, yang 48. Kalau misalnya di sini frekuensinya 8, berarti kan yang terbesar itu kan ini ya, 10 dengan frekuensi 10 berarti 53. Kita ambil XS-nya itu 53. Nah, kemudian kita cari DI itu XI dikurangi XS. Nah, XI-nya itu kan udah ketemu 33, kemudian XS-nya atau rataan sementaranya itu kita pakai yang 48. Berarti untuk yang pertama itu rumusnya 33 dikurangi 48. Hasilnya berapa? Min 15. Min 15. Untuk yang kedua, Min 10. 10. Yang ketiga, Min 15. berapa? Min 5. Nah, Min 5. Iya, min 5. kemudian yang ini, yang keempat, 0. 0. 5. 5. Terus 10. yang terakhir 15. untuk mencari, kan udah ketemu kan DI-nya ini min 15, min 10, min 5, 0, 5, 10, dan 15. Kita cari untuk rumus tadi rata-rata yang menggunakan rataan sementara itu kan XS ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, kan dibutuhkan sigma FI kali DI. Jadi kita cari FI kali DI-nya terlebih dahulu. Untuk yang kelas pertama, FI kali DI-nya berapa berarti? Min 60. Min 60. Untuk kelas keduanya? Min 60. Min 60. Min 60. Min 380. Min 60 juga. Min 60. Min 45. Min 45. Dikali FI, Bos. FI kali DI ya? 0. Ya, Bu. Oh iya, DI kali FI. Kali DI. 0. 0, Bu, itu, Bu. Terus yang ini? Yang itu 0. 0. Ya. Terus itu 50. 50. Bawahnya juga 50. 50. Paling bawah 30. 30. Berapa? 30. 30. 30. Nah, kita total berapa?
0, 85. iya 85. 85. Bentar, ibu hitung dulu. 85 apa 95? 85, Bu. 85 apa 95? Ayo lo. Ayo. Ayo lo. Ayo lo. 85 sih, 85 sih. Setuju. 85. 85. Enggak tahu. Setuju. Barak Berapa? 130 kurangi 45. 95. Hitung. Nah, Berapa? 95, Bu. 95. Kok hasilnya? Bentar, hasilnya beda. 85. 130. Ayo bener 85. Negatif 35. 85 deh. Tadi ada yang benar. Tadi ada yang benar. 85. Negatif 85. 35. Ya, benar. Negatif 35. Kok? Salah, Bud. Oh iya, Ding. Oh, 60-nya juga. Ya Allah. Ayo lo, ada yang Aku Maaf, 60 Bu, tak maaf, Bu. join normal, tak join lo. 0, 0. Gua kira 60 kurangi 60 kan 0. Ternyata min 60 Lagi min juga. 60 ditambah min 60. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kan kita pakai rumus ini ya. X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Kan ketemu tadi, XS-nya berapa tadi? 48. Ya, 48. Berarti 48 ditambah sigma FI kali DI-nya berapa? Yang mana, Bu? Min 35. Nih, sigma FI kali DI. Berarti kan sigma itu kan jumlah keseluruhan. Berarti ambilnya yang ini. Berarti Sudah min ditotal. 15/4. Ya Allah, Gusti. 35. Min 35 dibagi Oh iya. 50. Total FI-nya itu tadi kan 50 kan? 50. Berarti hasilnya berapa? 48 ditambah min 35 dibagi 50. Berapa? 47,3. Jadi hasilnya sama ya, cuma 0,7. berapa? Setuju. Setuju. Berarti kan hasilnya itu sama. Cuma cara pengerjaannya itu beda. Kalau tadi pakai yang biasa, ini pakai yang rataan sementara. Jadi kita kalau di rataan sementara kan kita cari itunya dulu, DI-nya dulu, XS-nya dulu, nanti tetap hasilnya sama kok. Nah, dari dua tadi ada yang tiga, ada yang ditanyakan nggak? Apa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu, lanjut. Gas terus. Oke. Ayo lanjut. Nah, untuk yang cara ketiga itu ada cara pengkodean atau coding. Mode-mode gitu. Untuk XS-nya itu sama seperti tadi. Rataan, kan rumusnya ini X bar sama dengan XS ditambah P dikali sigma FI dikali UI dibagi sigma FI. Untuk SS-nya itu rataan sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Kemudian untuk FI-nya itu tadi apa FI? Yo yang ingat FI. Frekuensi plus ke I. Ya, FI-nya itu frekuensi kelas I. Bentar. Nah, untuk ini kan di sini ada UI.
Bentar, P-nya dulu. P-nya itu panjang kelas. Kalau sebelumnya itu kita kan bisa mencari P itu menggunakan rumus jangkauan dibagi banyaknya data, atau kita bisa mengkurangkan antara tepi atas dikurangi tepi bawah kan. Nah, kita ini pakainya juga seperti itu. Nanti bisa tepi bawah, tepi atas dikurangi tepi bawah, atau enggak kita bisa hitung manual. Misalnya dari 31 sampai 35, berarti kan 31, 32, 33, 34, dan 35 gitu kan. Berarti panjang kelasnya ada 5. Nah, kemudian ada istilah UI. UI itu kode. UI ini ada ketentuannya. Ketentuan UI sama dengan 0 itu dengan ketentuan untuk UI sama dengan 0 itu untuk kelas XS. Nah, kelas XS itu kan rataan sementara. Jadi kita cari rataan sementara atau nilai tengah dengan frekuensi terbesar tadi. Misalnya udah ketemu yang terbesar itu, berarti nanti UI-nya itu terletak di situ, yaitu sama dengan 0. Nah, untuk kelas atasnya sama kelas bawahnya itu gimana? Untuk kelas sebelumnya, untuk kelas sebelum UI, itu kita kelas X. Kita bisa pakai kode bulat negatif. Jadi mulai dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, kemudian seterusnya. Dan untuk kelas setelah XS, kita bisa pakai kode bulat positif. Itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung kelas panjang kelasnya, banyak kelasnya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya sama seperti tadi. Berat badan 50 siswa SMA Merdeka. Ini datanya. Kita cari UI-nya. Tadi kan kita sudah mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu ada 33, 38, 43, 48, 53, 58, dan 63. Tadi kan udah setuju ya kalau rataan sementaranya itu di 48 dengan frekuensi terbesarnya itu 14. Ya kan, setuju kan? Setuju nggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti tadi kan di keterangan tadi UI itu kan UI sama dengan 0 itu untuk kelas XS atau rataan sementara. Berarti untuk yang ini UI sama dengan 0-nya itu ditaruh di yang 48. Jadi sama dengan 0. Nah, untuk kelas atasnya itu kan atau kelas sebelumnya itu kita bisa menggunakan kode bulat negatif. Kode bulat negatif berurutan, yaitu dari negatif 1, atasnya negatif 2, dan negatif 3. Kalau misal di sini masih atasnya masih ada kelas, kita bisa pakai negatif 4 gitu. Untuk kelas bawahnya atau setelahnya, itu kita pakai kode bulat positif berurutan. Jadi mulai dari 1, kemudian 2, 3 gitu. Kalau misalnya ketemu misal data paling terbesarnya itu yang 53 dengan frekuensi 10, berarti nanti UI sama dengan 0-nya itu ditaruh di sini, berarti 0. Nah, untuk kelas atasnya berarti kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan untuk kelas setelahnya berarti negatif 1 sampai negatif 2. Untuk rumus tadi rataan menggunakan kode itu kan ini ya rumusnya, bentar Ibu copy.
Itu kan XS ditambah P dikali sigma FI kali UI dibagi sigma FI. Berarti kita cari FI kali UI-nya. FI dikali UI, berarti hasilnya berapa? Min 12. 12. Kemudian Min 12. Min 18, Bu. bentar, ini 2. Maaf. Berapa? Min 12. Min 12. Kemudian Min 9. min 9. 0. 0. 10. 10. 10. 10. 6. 6. Nah, kita total. Dari min 12 sampai 6 itu hasilnya berapa coba? 3. 3? Min Min? Min Min 7. Ya, hasilnya min 7. Jadi untuk sigma FI kali UI itu hasilnya min 7, negatif 7. Nah, untuk panjang kelasnya, kalau kalian kurangkan dari batas atas sampai batas bawah itu kan nggak bisa. Hasilnya nanti ketemunya 4 gitu kan. Padahal aslinya panjang kelasnya itu berarti kan 31, 32, 33, 34, 35. Berarti panjang kelasnya ada berapa? 5. Ya, atau enggak kalian kurangkan aja untuk kelas kedua dikurangin dengan kelas pertama. Berarti panjang kelasnya itu kan 5. Bentar, panjang kelasnya itu 5. Kelasnya tadi itu 48 ditambah 5 dikali berarti dikali ini negatif 7 dibagi sigma FI-nya tadi berapa? 50 kan? Berarti dibagi 50. Jadi totalnya berapa? 47 per 3. 47,3. Bu. Ya, 47. 47,3. Hasilnya sama ya kayak tadi. Setuju. Oke, setuju. Nah, kalau tadi kan perhitungannya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita pakai histogram. Nah, histogram misalnya di sini ada ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka disajikan pada histogram berikut ini. Kemarin kan sudah mempelajari tentang histogram. Pasti masih ingat ya, histogram itu apa? Coba. Histogram. Ayo, histogram apa loh? diagram batang pokoknya Bu, yang himpit-himpit itu. Ya Tujuh, benar. Histogram apa sih? Histogram itu diagram batang tegak, tapi antara kelas pertama batang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu berdempetan, kayak nggak ada jaraknya gitu kan. Kalau untuk diagram batang pertama ini kelasnya itu dari apa sampai apa? 61 sampai 65. Kalau ini dari tepi kelasnya, dari data ini. Jadi kan untuk kelas pertamanya itu berarti 60,5 sampai 65,5. Ya. Untuk kelas keduanya berarti 65,5 sampai 70,5. ya, benar. Berarti kan kita hitung, kita dapatkan data seperti ini. 60,5 sampai 65,5, sampai ini 85,5 sampai 90,5.
dengan frekuensinya, ini kan untuk kelas pertamanya itu 2, kelas keduanya 6, kelas ketiganya 10, terus 12, 8, dan 2. Kita masukin sini. Nah, kita bisa pakai menggunakan itu, rumus 3 tadi. Menghitung dengan cara yang rumus umum, atau pakai menggunakan rataan sementara, atau yang ketiga, menggunakan cara kode. Nah, Ibu di sini menggunakan cara kodenya ya. Kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk kelas pertamanya ini nilai tengahnya berapa? 63. 63. Kelas keduanya? 68. 68. Kelas ketiganya? 73. Terus? 78. Ya. 83. 83. Dan terakhir? 87. 87. 8. Kok 87? Oh iya ya, 87. 87. Oke. Setuju. Ya Allah. Nah, dari rataan yang menggunakan kode itu kan membutuhkan UI. UI tadi kan kodenya kan. Kita cari nilai tengah dengan frekuensi terbesarnya. Di sini berapa? 78. 78. Dengan nilai frekuensi 12. Berarti kita ambil XS-nya itu 78 ya. Nah, terus kan 78. 78 berarti di sini ya 0. UI-nya itu kita ambil dari nilai tengah. UI sama dengan 0 itu dari rataan sementara, berarti di sini. Nah, untuk kelas atasnya berarti nanti bulat negatif, berarti berapa? -1. Ya, terus atasnya? -2. -2. -3. -3. Ya. Nah, untuk kelas setelah XS itu berapa? 1. 1. Ya. 2. Ya. Terus kita cari FI kali UI-nya. 6. Min 6. Min 6. 12. Min 12. 12. Min 10. 0. 0. 8. 8. 4. 4. Totalnya berapa? Setuju. Total berapa? Min 16 Bu. Min 16. Nah, kita bisa hitung pakai yang tadi ya, karena kita pakainya yang kode, berarti rumusnya ini sama rumusnya. Berarti ketemunya dengan XS-nya itu 78 ditambah panjang kelasnya berarti berapa? 5. 5 dikali 5. 78 ditambah 5 dikali berapa? Bagi berapa? 16. 40. Ya, Eh. dibagi Min 16 per 40. Belum. Min 16 dibagi 40. Hasilnya berapa? -6, Bu. Yang lain setuju? Tidak tahu. Setuju. 76. Berarti ketemunya Dia ini ya, gitu. 76. Untuk yang histogram itu sama caranya. Cuma dia itu dari histogram dulu baru dibuat tabel seperti ini. Dari keseluruhan tadi ada yang ditanyain nggak? Oh iya Bu, mau tanya Bu, itu yang UI itu caranya gimana ya Bu? UI ini. Iya. Iya yang itu. Kok Yang bisa UI itu kok bisa apa gimana? kok bisa jadi min 1, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 itu gimana ya? Setuju Bu, itu Bu. Susah Bu. Gini, kode UI itu pertama kali itu kita nyari UI sama dengan nolnya dulu. Nah, UI sama dengan 0 itu kita cari di
kelas itu rataan sementara atau XS-nya tadi. XS tadi itu kan nilai tengah dengan frekuensi terbesar kan. Iya. Kita kan misal kita udah mendapatkan ini kan UI-nya, kan ini tadi rataan sementaranya kan di bagian 48. Jadi Iya. UI 0 itu di sini di 48 ini. Iya Bu, paham, Bu. Untuk cari atasnya itu kita pakainya itu kode bulat negatif berurutan. Kalau habis 0, kalau negatif kan berarti negatif 1, terus negatif 2 sama negatif 3 gitu kan. Ya. Nah, untuk yang kelas setelahnya itu kita pakainya yang positif. Jadi nanti 1, terus 2, 3, dan seterusnya gitu. Langkah awalnya kita nyari itu UI sama dengan 0-nya dulu. Berarti kita pertama cari 0 dulu ya, Bu? Habis itu Ya, yang di itu bulat positif. rataan sementaranya. Oke, paham, Bu. Udah. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak Enggak, ada. Bu. Oke. Ibu kasih kesimpulan ya. Jadi pada ukuran pemusatan data itu kita bisa menggunakan rata-rata atau mean, kemudian median dan modus. Nah, untuk yang rata-rata itu kita bisa menggunakan data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggalnya kita bisa menggunakan rumus sigma X dibagi N. Kemudian dalam data kelompok itu kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu rataan sementara dengan rumus sigma X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI. Untuk yang rata-rata biasa atau yang umum, kita pakainya sigma FI kali XI dibagi sigma sigma FI. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pengkodean itu kita pakainya X bar sama dengan XS ditambah P dikali sigma FI dikali UI dibagi sigma FI. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang median dan modus. Dipelajari terlebih dahulu ya, jadi biar gampang gitu nantinya. Nah, jangan lupa Ibu sudah berikan tugas dari Sidikdaya, bisa dikerjakan. Waktu pengumpulannya itu terakhir nanti malam jam 23.59. Nggak bisa air minggu, Bu. Ya udah sampai Ibu perpanjang sampai bentar. Ini hari Rabu. Terakhir hari Jumat deh 23.59. Nggak Sabtu aja sekalian, Bu. Enggak Iya, minggu. boy. Itu malam Sabtu deh, udah deh. Bersyukur deh. Hujat, Jumat. Nanti kalau Udah ada lagi dikasih nanti lunjak kalian terus. Lunjak, parah. Deo, parah Deo. Ibu ganti hari Jumat jam 2.